Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi dan salam jumpa Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang oleh karena kasih karunia-Nya senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur atas kesempatan manakala di pagi hari ini kami boleh mengawali hari hidup kami dengan bersekutu bersama, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mempergumulkan akan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Tolonglah hamba-Mu yang dalam kelemahan dan keterbatasannya ini dipercayai untuk menyampaikan sabda-Mu ini, agar melalui kuasa terang Roh Kudus dapat menguraikan sabda-Mu dengan benar dan bertanggung jawab. Demikian pula, urapilah setiap mereka yang mendengarkannya, agar kuasa-Mu boleh bekerja untuk menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengerti serta memahami firman-Mu dengan jelas dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita bersama Saudari Agnes Arimbi dengan iringan permainan musik oleh Saudari Asalia Fabiola Eman, kita akan naikkan satu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 422, bait pertama dan ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema, Jadilah Garam dan Terang. Nats yang mendasarinya diambil dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-16. Ayat 13 mengatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, mempergumulkannya
serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Sahabat, tentunya kita semua menyadari dan mengakui bahwa Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi. Kita membutuhkan interaksi dengan orang lain dan kita perlu menjalin suatu relasi dengan orang lain. Dalam relasi itu ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang lain, menjadi pihak yang perlu ditolong. Tetapi di lain pihak, ada saatnya kita juga harus menjadi penolong bagi orang lain atau pihak lain. Dan akan menjadi lebih mulia lagi bila sebagai penolong kita mau menyediakan diri kita untuk dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya melaksanakan misinya demi pelebaran kerajaan Allah di dunia ini. Untuk hal ini ada satu hal penting yang harus kita sadari, yaitu kita harus punya kepekaan dan kerinduan untuk mau melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran sesuai ajaran-ajaran dan hukum Allah, melakukan berbagai kebajikan bagi sesama demi kebaikannya, yaitu menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang merupakan bagian dari perintah Allah dalam mewujudkan kasih kita kepada Allah dan sesama. Menjadi garam dan terang merupakan panggilan Allah kepada kita dan tanggung jawab kita sebagai milik dan pengikut Kristus. Fungsi menjadi garam dan terang dapat terwujud bila kita patuh pada panggilan ini dan berkomitmen untuk melaksanakannya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang? Sebagaimana garam diperlukan untuk melesatkan makanan, maka hidup kita haruslah memberi dampak yang berarti bagi sesama, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dampak yang bisa dirasakan dan dinikmati orang lain. Hidup yang menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebajikan. Kita harus memberi teladan yang tulus dan saleh melalui tutur kata dan perilaku hidup kita. Dapat menebar shalom, hidup dalam damai dengan semua orang, sehingga setiap orang yang ada bersama kita akan merasakan sejahtera dan sukacita. Garam juga berfungsi untuk mencegah makanan dari pembusukan. Demikian juga di dunia ini, kita harus mencegah dan melawan berbagai hal atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum dan ajaran Allah. Misalnya, penyelewengan, penindasan, ketidakjujuran, dan banyak hal-hal lain yang jahat. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah kita harus terus berupaya menolong yang lemah, membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan, sehingga sungguh-sungguh kita bisa menjadi berkat yang nyata bagi sesama, yang bisa mereka rasakan untuk membangun kehidupan mereka. Bagaimanakah fungsi kita sebagai terang? Jelas sekali bahwa kita harus menerangi mereka-mereka yang hidup dalam kegelapan, seperti mewartakan kabar baik, memperkenalkan Injil Kristus kepada mereka yang belum percaya, menolong mereka-mereka yang bergumul dalam dosa dan menuntun mereka supaya bertobat, menghibur mereka yang berduka cita, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk memulihkan mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Sahabat, tidak lama lagi kelahiran Sang Mesias akan kita peringati. Kehadirannya sebagai terang Raja Damai yang mengasihi umat manusia perlu kita teladani. Kasih yang penuh kepedulian, pengorbanan, dan belas kasihan. Kasih yang mau menerima setiap orang yang mau datang padanya. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kasih Allah ada pada diri kita?
Apakah kita bersedia memantulkan terang Kristus dalam diri kita kepada sesama? Dan apakah kita mempunyai garam dalam diri kita? Seperti yang tertulis dalam Injil Markus 9 ayat 50b yang mengatakan demikian. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Nats yang menjadi perenungan kita hari ini juga mengingatkan bahwa garam yang tawar tidak ada lagi gunanya, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Dan bahwa terang yang ada pada diri kita haruslah kita pancarkan sehingga orang dapat melihat perbuatan kita yang baik dan melihat Kristus dalam diri kita. Kiranya melalui minggu-minggu Advent Natal ini menjadi perenungan bagi kita semua untuk kita dapat meneladani apa yang telah Yesus lakukan dan yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Marilah kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Dan pada saat ini kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Kami terus memohon dukungan dan campur tangan Tuhan untuk menolong semua pihak yang berupaya menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 yang masih terjadi dewasa ini, khususnya varian-varian baru yang menjadi ancaman bagi kita, agar pada saatnya nanti di dalam perkenan-Mu pandemi ini akan dapat sungguh-sungguh terhenti hingga tuntas. Akan halnya musibah bencana alam yang terjadi di berbagai tempat dewasa ini, dikotolong juga pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang menangani masalah ini, agar para korban bencana dapat tertolong dan berbagai fasilitas yang rusak yang terdampak akibat bencana ini dapat segera dibenahi. Begitu juga berbagai masalah-masalah lain yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, apapun persoalannya, agar dapat teratasi dengan baik demi kesejahteraan hidup masyarakat. Kami juga mengingat segenap jemaat Tuhan. Lindungilah setiap mereka, limpahkan kesehatan yang baik, berkatilah kehidupan rumah tangga mereka, berilah kecukupan rezeki melalui usaha pekerjaan mereka, teguhkanlah kehidupan iman rohani mereka, ajarkan mereka untuk mereka terus dapat menjadi pengikut Kristus yang setia. Akhirnya kami mau serahkan kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja, agar semuanya berjalan dengan baik, aman, dan lancar, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam semua hal. Dalam kesemuanya ini, biarlah nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.